Di awal kisah, kita diperlihatkan suasana pagi yang sangat indah. Terlihat ada sebuah mobil yang sedang terparkir, namun ternyata di dalamnya terdapat sebuah perkelahian. You don't remember me. Sungguh brutal sekali, seorang wanita telah menghajar laki-laki yang ada di dalam mobil dan dimasukkan ke dalam bagasi. Entah apa yang terjadi, disinilah film pun dimulai. Kisah ini akan berfokus kepada seorang wanita yang bernama Riley North. Dia adalah seorang ibu tunggal yang sudah ditinggalkan oleh suami dan anaknya. Tinggal di sebuah pedesaan yang sangat kumuh, masuk ke dalam mobil van untuk bisa mengobati lukanya karena telah tersayat pertarungan tadi pagi bersama seorang laki-laki. Membuka kotak obat untuk bisa melakukan penjahitan di paha yang sekarang sudah tersayat. Sambil menahan rasa sakit, Riley terus saja membalut luka tersebut supaya tidak pendarahan. Kemudian tiba-tiba saja dia telah mengingat tentang masa lalu. Kemudian saya akan membawa para penonton setia ke 5 tahun yang lalu, di mana Riley bersama anaknya sedang tergesa-gesa dikejar oleh tetangganya untuk bisa ikut arisan. Wanita inilah yang bernama Peg, yang sekarang terus saja mendesak kepada Riley untuk bisa ikut arisan tersebut bersama anaknya. Akhirnya Riley pun benar-benar menolak permintaan. You should have punched your lights out. Can't go around punching people who are jerks. Thanks for trying to help me. Happy birthday, get in the car. Run, run, run. Go, go, go. Kemudian di sisi yang lain kita diperlihatkan seorang pria. Dialah yang bernama Chris, suaminya Riley yang sekarang bekerja di tempat bengkel. Singkat cerita, Riley bersama si bocil telah datang karena Riley akan berangkat bekerja. Bye guys, bye! Singkat waktu ketika Chris sedang melakukan pekerjaan di bengkel, tiba-tiba saja seorang pria yang bernama Mickey menawarkan sebuah pekerjaan yang sangat gelap untuk bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Tetapi Chris menolak. I'm here. Happy birthday. Where's everybody? Nobody came. Sungguh sangat disayangkan sekali di malam hari ulang tahun si bocil, ternyata tidak ada satupun temannya yang datang. Itu karena tetangganya yang bernama Peg telah membuat gosip sehingga semuanya kacau balau. We don't need them anyway. We're gonna go out for pizza. And then we're gonna go to the Christmas carnival. And when we get there, we're gonna ride every ride. Ice cream? Oh, ice cream. Yes! Singkat cerita, sebelum berangkat berlibur bersama keluarga, di mana Chris memberikan sebuah pernyataan kepada Mickey supaya dia tidak menghubunginya karena dia tidak mau ikut dalam pekerjaan tersebut. Namun sayang sekali, semuanya telah diintel oleh seorang bos mafia kartel di suatu tempat. Karena ternyata si Mickey yang sekarang sudah dibawa oleh seorang mafia untuk bisa dihajar habis-habisan. Dialah yang bernama Bos Diego Gracia dengan tanpa ampun. Have some folding cash on you. Kembali lagi kepada Riley bersama keluarganya yang sekarang sedang merayakan hari ulang tahun si bocil. Dengan sangat sederhana, mereka sangatlah berbahagia sekali. Akan tetapi tanpa sadar, para pembunuh bayaran yang telah ditugaskan oleh Gracia untuk bisa membunuh Chris karena dia adalah temannya Mickey. Sayang sekali di mana si bocil bersama Chris tiba-tiba saja langsung ditembak mati. Sungguh tragis sekali. Riley yang sekarang keadaannya sedang koma karena telah terserempet peluru di kepalanya. Seluruh para kepolisian pun langsung datang untuk melakukan identifikasi TKP. Sayangnya Chris dan si bocil mati. Selang 1 minggu kemudian, di mana Riley yang sekarang sudah sadar,
langsung ditemui oleh detektif bernama Stan Carmichael. Dia mengatakan dialah yang telah mengambil kasus ini untuk bisa dipecahkan. Riley terus saja ditanya apakah dia melihat sesuatu ketika penembakan di pasar malam. Karena Stan Carmichael akan membantu Riley untuk bisa mengungkap kasus ini sampai tuntas. I saw them. Kemudian 1 bulan kemudian Riley yang sekarang sudah siuman, dia pun mengingat beberapa waktu yang lalu ada 3 orang yang telah menjadi penembakan tersebut. Mereka pun langsung ditangkap. Namun sayangnya kehidupan Riley di tempat ini pun menjadi sangat kacau ketika suaminya sekarang sudah meninggal. Kontrakan yang terus saja belum dibayar, terpaksa Riley harus pindah. Hello? Oh, Mrs. North. Who are you? Kemudian tiba-tiba saja seorang pengacara langsung datang untuk bisa melakukan obrolan kepada Riley. Dia terus saja membujuk kepada Riley untuk bisa melupakan tentang masa lalu. Karena walaupun para terdakwa penembakan tersebut telah ditangkap oleh para polisi dan dihukum mati, tidak akan membuat hasil ketika Chris dan si bocil akan hidup kembali. Sehingga pengacara pun langsung memberikan uang 1 gepok kepada Riley untuk bisa melupakan semuanya dan tidak boleh datang ke pengadilan. Akan tetapi Riley yang sekarang sudah hidupnya menjadi sebatang kara dan mengkonsumsi obat-obatan sehingga pengacara itu langsung diusir. Hey, I think it's time for you to leave. Get out of my house. Get out of my house! Get the fuck out! Singkat cerita, hari persidangan pun telah terjadi. Seluruh para terdakwa menjadi penembakan suami dan anaknya Riley pun sekarang sedang diadili. Akan tetapi pengacaranya pun telah melakukan pengelakan bahwa ternyata Riley sudah dianggap gila dan dia sangat depresi sehingga hakim telah memutuskan seluruh para terdakwa telah dibebaskan. I see no reason to hold the defendants. These men killed my family. Mrs. North, you're excused. No, I am not finished. You're excused. They're fucking Kayla. killers. Situasi yang sangat menyedihkan dalam posisi Riley. Dia pun telah dihajar oleh para petugas dan dibawa oleh ambulans untuk bisa diselamatkan. Akan tetapi Riley, bismillah, dia telah bangkit. Singkat cerita, kembali kepada masa sekarang, di mana detektif Carmichael, dia pun telah datang ke suatu tempat ada sebuah pembunuhan secara brutal. Mereka adalah para terdakwa yang telah membunuh suami dan anaknya Riley, yang sekarang telah dibantai habis. Mereka semua pun langsung menjadi gempar terhadap kejadian tersebut, sehingga seluruh para polisi pun langsung dipanggil oleh para FBI. The FBI wants to talk to us. Feds. Kemudian kita kembali lagi kepada adegan di mana Riley yang sedang mempersiapkan diri melihat foto suami dan anaknya, membawa rompi anti peluru dan seluruh para persenjataan yang ada di dalam mobil dibawa untuk bisa diambil ke suatu tempat. Sedangkan di sisi yang lain kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Lara Iman dari FBI yang sekarang akan melakukan pertemuan bersama seorang pria yang bernama Moises. Itu adalah temannya dari Carmichael. Mereka pun langsung menganggap bahwa ini adalah kasus 5 tahun yang lalu. A woman with no priors, even if her family is brutally murdered, take off. Namun di sisi yang lain, Riley yang telah datang ke suatu tempat, ternyata itu adalah hakim yang telah membuat sebuah keadilan ketika Riley diadili. Dia langsung melakukan pembalasan denda. Kemudian di waktu yang sama, Lara dari FBI bersama para kepolisian pun langsung memberikan beberapa bukti bahwa Riley telah mengikuti beberapa pertandingan di Rusia. Bahkan dia sekarang sudah cakap melakukan persenjataan dan membobol berangkas senjata di suatu tempat. Bisa diduga bahwa kasus ini berkaitan dengan Riley. Do you know what the date is today?
5-year anniversary of her family's murder. Namun sekarang Riley yang sedang mengeksekusi hakim yang telah memberikan sebuah keadilan 5 tahun yang lalu. Karena dia telah disogok dan tidak membuka hati nuraninya, maka Riley pun akan memberikan keadilan kepada si hakim. Dia meninggalkannya begitu saja dengan keadaan bom yang sudah terpasang. Goldman was found face down in his swimming pool and Henderson's house burned down, with Judge recently retired. Some sort of explosion at his... Selang beberapa lama kemudian, di sisi yang lain kita diperlihatkan sarang bos mafia Gracia, di mana anggotanya pun langsung datang kepada Gracia untuk bisa melakukan obrolan yang sangat penting. Bos Diego Gracia yang telah membawa dan memegang seluruh Amerika tentang kartel mafia mendapatkan sebuah informasi ada seseorang yang sedang mengacau. Kemudian kembali lagi kepada Riley yang sekarang sudah menaiki bis. Dia melihat si bocil yang sedang menjaga ayahnya, mengatakan bahwa ayahnya sangatlah kejam dan dia selalu pemabuk. Ketika mereka berdua telah turun dari bis, tiba-tiba saja Riley langsung memberikan peringatan. Open your mouth, Brian. I want you to take your boy Christmas shopping. I want you to give him the time of his life. Are we clear? Do you have a car? Give me the keys. Federator rental. Kemudian akhirnya Riley berfokus lagi kepada misi dirinya untuk bisa melakukan pengintaian terhadap seseorang yang baru saja memasuki gedung. Diduga itu adalah anggotanya dari Gracia. Tanpa basa-basi, Riley pun mulai beraksi. Setelah masuk ke dalam gedung, diduga ini adalah tempat pencucian uang gelapnya Gracia. Dia yang sekarang sedang mencuci uang miliaran dolar untuk bisa dikuasai oleh Gracia. Dan sekarang Riley pun akan membalaskan dendamnya, mengambil semua apa yang telah direngut dalam dirinya Riley. Membawa persenjataan yang sangat lengkap. Setelah melakukan pengintaian, akhirnya disinilah pembantaian pun telah dimulai. The fuck? Riley yang telah menyisakan 1 orang untuk bisa melaporkan kepada Gracia. Dia mengatakan bahwa semua operasi tentang narkobonya telah diketahui oleh Riley, sehingga ini adalah sebuah situasi bahaya. Singkat cerita, seluruh para kepolisian pun langsung datang ke TKP tempat pembantaiannya Riley, sehingga mereka pun sedang melakukan pengintaian. Namun detektif Carmichael belum bisa memastikan apakah semua ini adalah ulahnya Riley dan harus bisa dibuktikan. You honestly think that Riley North did this? You gotta focus on the task at hand. It's embarrassing. Kemudian kita akan diperlihatkan kembali di mana Gracia bersama konco-konconya yang sedang menyusun rencana bahwa Riley yang telah mengetahui beberapa operasi tentang pembentukan dan pembuatan narkoboy di suatu tempat, di mana Gracia langsung membuat sebuah rencana untuk bisa menyerang Riley ketika dia datang ke dalam sebuah lab ataupun gudang untuk bisa mencegah narkoboy tersebut. Sayangnya Riley yang tidak mengetahui rencana Gracia, dia telah tertutup mata hatinya dengan pembalasan dendam yang sangat mendalam. Ketika dia sedang beramarah, tiba-tiba saja dia telah membawa senjata untuk bisa menghancurkan beberapa gudang narkoboy miliknya Gracia. Akan tetapi sayangnya Gracia tidak ada di tempat ini. Dan ini adalah sebuah jebakan mengerikan.
Sungguh tanpa diduga, ledakan yang sangat dahsyat. Untung saja Riley berhasil kabur lewat gorong-gorong. Dia pun langsung menghentikan mobil yang sedang melintas dan membawa mobil tersebut karena dia melihat ada beberapa orang yang sangat mencurigakan. Diduga itu adalah anak buahnya Gracia yang sekarang langsung melakukan hubungan telepon bahwa dikatakan Riley sudah mati. Sedangkan tanpa disadari oleh semua orang bahwa Riley yang sekarang sedang mengejar mobil tersebut untuk bisa melakukan pembalasan dendam. Lalu tiba-tiba The car following us. Shit. kemudian di tengah-tengah suasana heningnya malam, di mana ini adalah markasnya Gracia, mereka pun langsung melihat ada beberapa orang yang sedang datang. Ternyata itu adalah penyerangan dari Riley. Sangat disayangkan sekali, Riley pun telah terluka. Dia kabur lewat pintu belakang karena beberapa para polisi sudah datang ke tempat ini, dan Gracia pun telah melarikan diri. Selang beberapa lama kemudian, seluruh para petugas kepolisian yang sudah datang di tempat kediamannya Gracia. Namun anehnya, Carmichael tidak ada di tempat ini, sehingga semua orang pun mendapatkan kecurigaan. Bark, what the fuck's going on in my house? I've been trying to call Carmichael all goddamn night. I've been trying to coordinate with him since this thing started. Namun ternyata Carmichael bersama Lara telah datang ke suatu tempat tinggalnya Riley. Melihat ada mobil van penuh dengan senjata, bahwa pastikan di mana Riley telah tinggal di tempat ini. Setelah melakukan obrolan bersama Carmichael, dia mempunyai sebuah gerak-gerik yang sangat mencurigakan. Lalu tiba-tiba sungguh tanpa diduga, ternyata polisi korup itu adalah Carmichael yang diduga dia sebagai penyelamatnya Riley. Kemudian Carmichael langsung menghubungi Gracia untuk datang ke tempat ini dan akan melakukan peringkusan terhadap Riley. Seluruh konco-konconya yang berada di seluruh penjuru kota langsung dipanggil ke tempat ini untuk melakukan penggeledahan. Di manakah Riley berada? Seluruh tempat yang sekarang sudah dikuasai oleh mereka. Sedangkan Riley ada di suatu tempat yang sedang bermimpi bersama si bocil dengan keadaan terluka. Untung saja Riley berhasil sadar karena beberapa para konco-konco telah datang. Setelah mendengar suara yang sangat keras, Riley pun langsung bersembunyi dan membuat sebuah rencana untuk melakukan peringkusan. Sebuah granat kejut yang sudah dipasang oleh Riley, di mana seluruh para anggotanya Gracia yang sekarang sudah ada di tempat ini. Ketika mereka sedang lengah dan Riley langsung menyerang. Kemudian Riley pun langsung melakukan panggilan telepon kepada Gracia untuk mundur sekarang juga. Apalagi seluruh anak buahnya yang ada di tempat ini janganlah mengambil resiko, karena Riley akan membantai semua orang. Namun Gracia tidak pernah gentar, bahkan dia telah memberikan sebuah ancaman yang sangat serius. Ketika Riley sedang melakukan obrolan, tiba-tiba saja dia mendapatkan sebuah mayatnya Lara dan handphonenya yang sedang nganggur. Di sisi lain, kemudian berita pun langsung mencengangkan bahwa Riley sedang melakukan live streaming menggunakan handphonenya Lara. Dia berada di suatu tempat mengatakan bahwa ada suatu polisi korup. Bahkan mereka semua ada di tempat ini, sehingga seluruh para polisi pun langsung bergegas. He is the man who killed my entire family. You want to come and take videos? Come on. This is where the party is.
Kemudian Gracia pun langsung mengancam kepada Riley membawa satu bocil yang sedang bersembunyi untuk bisa dibunuh oleh Gracia. Kalau Riley tidak nongol batang hidungnya dengan hitungan kelima, maka si bocil akan dibunuh. Lalu tiba-tiba, I'm coming. Here I am. setelah Riley menyerahkan diri kepada Gracia, dia pun langsung disiksa habis-habisan oleh Gracia, dipukul secara brutal. Karena dia benar-benar adalah orang yang sangat merugikan bisnisnya. Akan tetapi, ketika mereka sedang melakukan penyiksaan, tiba-tiba saja para polisi datang. You hit like a girl. You saw me, Pluto! Riley North! Just drop the gun! Please, Riley! We're not going to prison. Ceasefire! Where is she? Negative. We lost visual. Selang beberapa lama kemudian, setelah pertempuran yang sangat mengerikan, Riley pun langsung pergi ke pemakaman suami dan anaknya, mengatakan dendamnya sudah terbalaskan. Akan tetapi tiba-tiba saja Moises langsung datang untuk menangkap Riley. Please just let me die. I can't do that. It is for me. Need an RA! Now! Singkat cerita, Moises yang berada di suatu tempat melihat sebuah berita bahwa Riley akan dihukum mati oleh para atasannya. Mendengar apa yang telah terjadi, Moises pun langsung datang ke ruangannya Riley, mengatakan bahwa ini adalah bukan akhir hidup dari Riley. Mengucapkan terima kasih apa yang telah terjadi telah membantai para kartel narkoboy, termasuk juga mengungkap para polisi korup. Dan dia pun langsung memberikan sesuatu di tangannya Riley. Ternyata itu adalah kunci borgol untuk bisa kabur. Hope you get better soon. Ya, sayang sekali film pun telah berakhir. Bagaimanakah para tanggapan para penonton setia KDAGC? Langsung saja ditulis di kolom komentar. Satu keluarga yang asalnya dia tentram-tentram saja ketika ada temannya mengajak untuk bisa berbuat kriminal. Akan tetapi karena dia telah berhubungan dengan orang tersebut, sehingga seluruh para mafia pun langsung memburunya. Sehingga terjadilah sebuah pembantaian yang sangat mengerikan. Ketika suami dan anaknya tercinta telah dibunuh, Riley sebagai ibunya, dia pun langsung membalaskan dendam kematian suami dan anaknya dengan semakin brutal, sehingga semua orang pun menjadi sangat tercengang. Memang film yang sangat mengesankan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama KDAGC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.